Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Nama Siddham, Om Saraswati Dipati Nama. Para wiku, para sulinggih makesami, sane sampun meraga suci, sane dahat subaktining titiang. Yang saya hormati sahabat saya, mentor saya, staf khusus Presiden Republik Indonesia, Bapak Soekardi Renakit. Ide dalam Semara Putra Panglingsir Puriagung Klungkung sane wangyang titiang. Para penglingsir saha angga puri kawan ubud sane kasumayang titiang. Para rektor, ketua sekolah tinggi sebali yang saya hormati. Pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Puri Kawan Ubud yang saya banggakan, para semeton atiti sarang sami sane tresna sehen titiang. Maka purwani ngatur lugrayang titiang ngaturang sesanti angayu bagia ring ide sangyang para mekawi tala ring buk padan ide betar kawitan sane sampur amuring aciti. Saantukan sampun bejanten sangkaning sih paswecan ide betar sami ratu ide dani sareng sami kalih titiang ring suba dewasa sane becik puniki purnama kaulu soma pon matal preside mapupul aturin titiang upesaksi lar mirsaya yang secara virtual acara launching Sastra Saraswati Sewana tahun 2022 yang mengambil tema Toyo Uripin Buana sane kawentenan oleh Yayasan Puri Kawan Ubud. Ringgalah sane becik puniki taler kita mendapatkan kabar gembira karena dalam rapat dengan DPR tadi pagi Menteri Bappenas menyampaikan bahwa nama ibu kota yang baru nantinya adalah Nusantara. Ini adalah sesuatu yang membahagiakan dan menjadi kebanggaan bagi kita, bukan hanya bagi warga atau krama Bali, tetapi juga krama Nusantara. Para semeton sareng sami sane wangyang titiang. Di suba dewasa sane becik puniki, Yayasan Puri Kawan kembali mempersembahkan ajang sastra Saraswati Sewana yang kedua. Setelah tahun 2021 yang lalu, sastra Saraswati Sewana yang pertama mengambil momentum di masa pandemi dengan mendorong apresiasi bahasa dan kreasi sastra yang bertajuk Pemarisuda Gering Agung. Pada tahun 2022 ini, Sastra Saraswati Sewana mengangkat tema Toyo Uripin Buana, Usadaning Sangaskara, air sumber kehidupan, penyembuh peradaban. Tema ini diangkat sebagai bagian dari gerakan kesadaran untuk menjaga, mengkonversi, dan memuliakan air yang memiliki arti penting dalam laku kehidupan masyarakat Bali. Bisa dikatakan sejarah peradaban Bali adalah sejarah peradaban air. Air memegang peranan penting baik niskala dan sakala. Agama Bali dikenal dengan nama agama Tirta. Air adalah medium penyucian yang menghanyutkan segala kekotoran, hangayutaken laraning jagat. Air juga dipercaya sebagai obat yang menyembuhkan. Proses penyembuhan dilakukan dengan perantara air. Misalnya kalau kita lihat di dalam Lontar Usadeyeh disebutkan bahwa bermacam-macam penyakit yang dapat disembuhkan hanya dengan sarana air dan mantra. Dan air juga lokus sumber amerta, sari-sarining kehidupan. Dalam Asta Dasa Parwa disebutkan bahwa amerta, air kehidupan, berada di laut.
Selanjutnya oleh para dewa, Amerta disembunyikan di sebuah gunung yang bernama Somakagiri. Keberadaan Amerta yang ada di gunung tampaknya mentradisi dalam kehidupan masyarakat Bali. Paling tidak kita bisa melihat dalam dua teks, yaitu Tantu Pagelaran dan Kutara Kada Dewa Purana Bangsu. Air sebagai Amerta menjadi unsur penting ritus-ritus masyarakat Bali. Toya penting dalam patoyan. Tirta menjadi penting dalam patirtan. Semua upacara kecil sampai yang besar ditandai dengan kehadiran tirta. Tirta pengelukatan, tirta perbersihan, tirta pakuluh, tirta wangsuh pada, dan sebagainya. Saya yakin banyak karya-karya sastra yang menguraikan soal air dalam kehidupan masyarakat Bali. Karena itu Yayasan Purikawan Ubud berinisiatif mengajak 3 perguruan tinggi agama Hindu, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Unhi Denpasar, dan Stah Empu Kuturan untuk mengeksplorasi kekayaan sastra dan pengetahuan kita mengenai air, baik yang tersurat dalam teks maupun terwarisi secara lisan dalam cerita rakyat dan praktek-praktek tradisi yang hidup dalam masyarakat. Kita harus bergerak dari 2 arah, ortodoksi dan juga ortopraksis. Sangat penting melihat dimensi ortopraksis dalam masyarakat Bali, karena secara skala sumber-sumber air menjadi epicentrum peradaban Bali. Kelebutan, Pancoran, Beji, Patirtan, Danu, dan Segara adalah tempat-tempat yang penting untuk membersihkan diri secara fisik dan spiritual. Setiap piodalan di Pemerajan, Pura, dan Kayangan sudah dipastikan dimulai dengan upacara melasti ke sumber-sumber air. Air adalah sumber kehidupan dalam masyarakat agraris. Bali memiliki warisan institusi dan teknologi untuk mengatur tata kelola air yang disebut subak. Dalam tradisi agraris, bila sebuah subak mengawali sebuah masa nandur atau masa di mana orang menanam, selalu dimulai dengan upacara magfak toye atau menjemput air. Sekali lagi, air menjadi sangat penting sebagai sumber kehidupan masyarakat Bali. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, meskipun air sangat penting dalam alam pikir dan budaya manusia Bali, harus diakui peradaban air sudah mengalami pergeseran. Jika di masa lalu dalam konteks masyarakat agraris, epicentrum utama adalah sumber-sumber air, Kelebutan, Tukar, Danu, dan Segara. Sejalan dengan perubahan, terutama dengan budaya industri, maka pusat-pusat epicentrum peradaban sudah bergeser bukan lagi di sumber-sumber air, tetapi mungkin saja sekarang ini di jalan, di airport, di mall, dan sebagainya. Musimnya bukan lagi musim tanam yang didahului oleh magfak toye. Sekarang mungkin yang lebih penting adalah musim high season atau low season dengan ritus magfak turis. Saat ini dunia di mana kita hidup juga dimulai mengalami krisis air, kelangkaan air. Debit air berkurang akibat penyedotan tanpa kendali dan intrusi air laut. Air yang disucikan juga mulai tercemar oleh limbah dan sampah. Kelangkaan air di beberapa tempat di Bali justru menjadi sumber konflik, dan air sudah berubah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Menghadapi krisis air, Yayasan Purikawan Ubud mengambil inisiatif melakukan edukasi, literasi, dan advokasi melalui gerakan kesadaran untuk menjaga dan memuliakan air dengan tajuk Toya Uripin Buana Usadaning Sangaskara. Gerakan kesadaran ini akan mengambil lokus di daerah aliran sungai Tukan Os.
dalam kurun waktu kurang lebih setahun. Ini adalah sekaligus keinginan kami di Yayasan Purikawan Ubud untuk membangun role model penataan ekosistem sungai berbasis pada kearifan lokal dan budaya Bali. Di Bali, sungai, gunung, dan segara itu adalah kesatuan ekologis yang dikenal dengan konsep segara ukir atau segara gunung yang terintegrasi, tidak terpisah satu dengan yang lain. Mengapa kami Yayasan Purikawan Ubud mengangkat dan memilih Tukat Os? Ini tidak terlepas dari kisah perjalanan Maharshi Markandeya yang menyusuri sungai Os dari arah hilir menuju hulu. Dalam perjalanannya, Resi Markandeya dan pengikutnya terserang wabah, sehingga banyak yang meninggal dan menghadapi kematian. Pada satu titik pertemuan dua sungai campuran antara sungai Os Lanang dan sungai Os Wadon, beliau ngeredana ring ide betara di pura Gunung Lebah, dan akhirnya beliau memperoleh ubat atau obat. Dari obat inilah lahir nama Ubud. Di sepanjang sungai Os banyak kita temui beji, petirtan, pancoran, pertapaan yang menjadi situs-situs penting peradaban Bali. Dalam gerakan konservasi Tukat Os, Yayasan Purikawan Ubud mengajak untuk kembali menggunakan pendekatan penataan ekosistem secara holistik dan terintegrasi berdasarkan kearifan lokal dan budaya Bali. Konservasi air harus integrated dari hulu sampai hilir, sebagaimana muncul dalam konsep segara ukir. Segara gunung, laut dan gunung adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Di gunung ada hutan, ada danau, ada mata air. Di tengah ada hamparan, di hilir ada laut. Siklus air di alam juga dari segara, dari laut yang naik menjadi uap air, turun menjadi hujan di gunung-gunung, dan mengalir lagi dalam sungai ke arah laut. Sehingga air senantiasa mengalir dari hulu menuju hilir. Susastra kita juga telah memberikan tekanan mengenai konsep segara ukir ini. Ini secara jelas bisa kita lihat dalam tadi kita dengar palawakya yang dibacakan mengenai Bisama Batur Kelawasan. Saya kira para semeton sareng sami sudah mendengarkan dan bisa meresapi mengenai pentingnya bagaimana kita memuliakan gunung, memuliakan segara. Karena di segara kita bisa melepaskan segala kekotoran, penyucian diri, dan di gunung kita ngamet sarining amerte, mendapatkan sumber kehidupan. Di antara gunung dan laut itu ada hamparan, di mana dengan kekuatan kita sendiri kita melakukan aktivitas untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan. Ini secara jelas sudah kita bisa lihat dari beberapa teks termasuk Batur Kelawasan, bahkan ada kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi agar siklus alam ini berjalan. Sampai saat ini sepanjang sungai Os kita mengenal tradisi ritual pasihan Batur. Ini pernah ditulis dengan sangat menarik oleh Jero Penyarikan Duran dalam buku Ekologisme Batur. Pasihan adalah sebuah kearifan lokal yang mengusung konsep harmoni hulu dan hilir, yakni antara kawasan hulu, kawasan Batur, dengan danau, sumber-sumber mata air, dan pura-puranya, selanjutnya berharmoni dengan hilir, yaitu kawasan bagian selatan atau bagian utara Pulau Bali yang diyakini memperoleh manfaat dari keberadaan air yang ada di hulu di Danau Batur.
Manfaatnya adalah dalam bentuk eksistensi sawah dan kemudian dengan organisasi tata kelola air yang kita sebut dengan subak. Itulah sebabnya subak-subak di Bali, bagian selatan maupun bagian utara, selalu mengaturkan persembahan ke Pura Ulun Danu Batur pada saat upacara feodalan yang diselenggarakan di pura itu. Jadi ada hubungan yang antara hulu dan hilir yang terbangun dalam tradisi ritual kita. Pada saat saya masih kecil, ada tradisi yang hidup juga di dalam masyarakat Hubud yang sangat baik. Orang-orang di hilir seperti kami di Hubud harus menaur, membayar karma bandana kita ke hulu. Kalau ada orang dari Batur yang datang kepada kami di Ubud atau di pesisir, membawa hasil pertanian mereka, kare atau yang lain, harus mampu dan mau ditukar dengan beras oleh masyarakat yang berada di pesisir. Karena itu kegiatan ini ingin membangkitkan kembali konsep naur karma bandana. Ingin merevitalisasi tradisi pasihan Batur yang menjadi inspirasi dari gerakan kesadaran konservasi air di daerah aliran Sungai Os. Memang kita tidak cukup hanya dengan membanggakan teks, apa yang tertulis dalam susastra, atau hanya bersandar pada ritual, apakah itu dengan memperingati tumpak dan sebagainya. Tetapi harus terbangun ruang kesadaran bersama untuk menjadi tindakan yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, anak-anak, desa adat, desa wisata, swasta, akademisi, dan sebagainya. Karena itu Purikawan Ubud terpanggil untuk melibatkan dan memanggil semua pihak untuk terlibat, berpartisipasi, bergerak dalam gerakan kesadaran ini. Kegiatan bersamaan ini akan dimulai dari Hulu Tukan Os. Hal ini terkait dengan konsep memuliakan gunung, wane, danu, dan kelebutan. Pemuliaan akan dilakukan dengan gerakan penanaman kembali alas kekeran. Jadi konsep alas kekeran ini kita perlu ingat lagi dan kita revitalisasi. Bahkan bila perlu kita tidak hanya mewarisi alas kekeran, tetapi juga menciptakan kembali alas kekeran yang baru. Membersihkan mata air kelebutan dan kampanye menjaga danau. Di bagian tengah atau Madianing Tukan Os akan dilakukan gerakan bersama membersihkan Tukan Os dari sampah, menanam tanaman obat di das Tukan Os, membersihkan Patirtan, Pancoran, Tobeji, revitalisasi desa wisata berbasis sungai, dan mengingat kembali arti penting campuan. Sedangkan di wilayah hilir atau pesisir, bagian dari segara akan dilakukan gerakan pembersihan pantai, penataan muara, serta pemberdayaan masyarakat pesisir. Inggih kadi asapunike preside antuk titiang matur, nenten lali titiang ngaturang para musuksmaning manah, atuk sepengaruh ratu idadani para semeton sami nyaksining lar mirsayang secara virtual acara launching Sastra Saraswati Sewana tahun 2022. Dengan memohon wara nugraha ide Sangyang Jagatnata, betara sami, betara kawitan sane sampun amuring acintia, program Saraswati Sewana tahun 2022 toyo uriping buana usadaning sangaskara dinyatakan dimulai. Maka wasenaning atur puputan titiang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.